ketutup ya, karena habis. Ya. Jadi saya ulang gambarnya di sini pada bentuk ini. Saya gambar dulu. Ini K, L, M, kemudian ada MA, kemudian ada LB. Ya, tadi ini dua sudah kita dapatkan. Ini B, maka tadi ini 16/5, ini 24/5. Ya, ini titik N. Ya. Kemudian yang dicari tadi pertama AB, itu sudah. Kita mencari AN. Tadi oke ya. Sekarang tadi kita ulang sebentar menggunakan teorema Menelaus. Jadi di sini saya tuliskan teorema Menelaus pada segitiga KAM. Nah, garis transversalnya apa? Karena di sini B, N, L itu kolinier. Ya. Berarti kalau berlaku tadi saya tuliskan LK dibanding AL, jadi LK dibanding AL itu kalikan AN dibanding NM kalikan dengan BM dibanding dengan BK itu sama dengan 1. Nah, ini kan teorema Menelaus yang Anda jalankan di situ. Nah, yang kita lihat di sini adalah LK dibanding AL, itu karena di sini garis berat, maka di situ 2 dibanding 1. AN ini yang dicari. Ya. Kemudian BM dibanding BL, ini kan garis bagi. Maka yang kita dapatkan tadi kalau misalkan panjang ini adalah 6, maka ini ketemu 4. Ya. Berarti kalau BM dibanding BK, itu berarti 6/4. Nah, dengan 1. Oh, kalau gitu AN dibanding NM itu adalah, maka yang kita tuliskan kan bentuknya adalah ini. Jadi kalau ini kan 3/2, berarti kan saya sepertiga. Ini ya, jadi di situ yang kita dapatkan, oh AM dibanding ini adalah sepertiga. Maka di sini kan orang menuliskan oh NM itu kan sama dengan 3AN. Padahal kalau di situ kan AN ditambah NM itu kan MA. Oh kalau gitu orang menuliskan ini kan AN ditambah 3AN itu MA. Ya. Oh kalau gitu AN itu sama dengan 1/4 MA. Nah ini artinya kan M-nya sudah ada. Oh MA-nya itu adalah akar 46. Berarti kita tinggalkan oh 1/4 akar 46. Nah ini cara satu. Anda mungkin juga bisa melihat dalam persoalan ini pada segitiga ALM, ini kan kalau ini cara satu, mungkin Anda juga bisa melihat dengan bentuk lain. Pada segitiga ALM, ya, maka LM itu garis bagi dari titik L. Ya. Kalau garis bagi, berarti kan artinya AN dibanding AN dibanding NM itu kan kalau kita tuliskan 2 dibanding 6. Oh kalau gitu sepertiga. Ya sama. Jadi NM itu sama dengan 3 AN. Nah, jadi yang kita lihat di sini, oh kalau gitu ya sama. Jadi AN berapa? AN itu berarti sama dengan 1/4 MA. Ya. Oke ya, jadi pertama yang dilihat pada bentuk ini itu adalah ketika pada satu persoalan itu setiap orang bisa memandang dengan cara yang berbeda.
Jadi artinya bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan adalah dengan ini, tetapi ada caranya yang lebih sederhana. Jadi kadang kita melihat itu ini, oh ternyata tidak lebih cepat dari yang ini. Tapi kan di soal yang nomor 2, menggunakan kesebangunan tidak lebih cepat dari menggunakan Menelaus. Jadi artinya memang kadangkala persoalan itu bisa dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Asal di sini penuhi syaratnya maka boleh. Jadi asal syarat-syaratnya itu dipenuhi maka berarti boleh. Gitu ya. Ini jadi orientasinya kan boleh dipandang dengan bentuk ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang ada di situ, kira-kira yang optimal mana. Jadi itulah mungkin barangkali strategi di dalam mengerjakan itu Anda boleh menggunakan teknik yang berbeda. Jadi nggak harus sama dengan yang lainnya. Oke, mungkin pada nomor ini mengingatkan bahwa ada kesebangunan, ada teorema itu, sehingga nanti ketika penggunaannya maka porsinya disesuaikan. Ada pertanyaan mungkin dari peserta semuanya? Nggak ada ya? Oke, clear? Nggak ada? Saya tunggu 1 menit, nggak ada? Nggak ada, oke, clear. Clear, kalau nggak ada itu di clear, karena tempatnya habis. Ini sepertinya sudah ya kemarin ya. Oke, mungkin kita ilustrasikan, saya lupa nih sudah atau enggak. Diketahui segitiga ABC dengan AB8, AC6, BC4, titik P dan Q berurutan pada sisi AB dan BC sehingga perbandingannya 1:3. BQ dibanding QC itu adalah 3:2. AQ dan CP berpotongan di titik R. Jika dibuat garis BR memotong sisi AC di K, maka tentukan BK. Jika dibuat ini melalui R, dibuat garis sejajar AB memotong BC di S, maka tentukan RS. Ya, ini kalau sudah berarti mengingatkan saja, kalau belum tolong diamati. Mudah-mudahan nanti AB-nya 8, 6 ya. Sehingga nanti ketika ditanya segitiganya tumpul atau lancip ya, maka saudara juga harus bisa menjawab dengan tepat. Ini kan 64, kemudian 36 ditambah 16. Ya, sehingga nanti ketika melihat itu bentuknya maka harus menyesuaikan. A, B. Kemudian di situ AC-nya 6, BC-nya 4. Mungkin bentuknya seperti ini. Ya. Jadi 4, 6, 8. Ya. Kemudian di situ ada titik P dan I itu pada AB dan BC, sehingga AP ini sudah kayaknya ya. Tapi kalau misalkan nanti kayaknya di perkuliahan sudah. Kemudian BQ dibanding BC yang salah tulis kemarin ya. BQ dibanding QC ini adalah 3:2. Nah, ini Q. Jadi titiknya diganti merah Q. Ya. Sehingga di sini garis aki, ini aki, sama CP itu berpotongan di titik R. Ya, kemarin sudah kayaknya. Kemudian di situ jika dibuat garis BR, kemudian memotong sisi AT di K. Nah, ini dibuat memotong sisi AT di K. Ya, saya lupa. Kemudian di situ tentukan BK. Ya, kalau ini tentukan berapa panjang BK. Nah, ini berarti sebenarnya kan hanya mereview, mungkin mengingatkan pada teorema Seva. Jadi
karena di sini pertama segitiganya adalah ABC, kemudian CP, ya, ingat di sini CP, kemudian AQ, kemudian BK itu konkuren, ya, maka dengan teorema Seva dipenuhi kalau PA dibanding PB kali HB dibanding HC kali KC dibanding KA itu sama dengan 1. Nah, ini kan ingatnya adalah konkuren. Jadi ini. Nah, kemudian kalau ini diketahui, ya, kalau diketahui di situ AP dibanding PB itu adalah 1 dibanding 3, berarti 1 dibanding 3, QB dibanding QC, QB, BH, ya, dibanding QC itu 3 dibanding 2, kemudian KC dibanding ini yang dicari. Oh, ini sama dengan 1. Oh, berarti KC dibanding KA itu adalah 1 dibanding 2. Jadi kalau ini 1 banding 2 berarti 2 dibanding 1. Nah, berarti berapa KA? Ya, berarti di sini kan kalau kita tuliskan KC itu 2 KA. Ya, oh berarti kalau gitu KC ditambah KA itu 6. Ya, berarti kan kalau ini adalah 2 KA, berarti kan KA itu sama dengan 2. Nah, oh kalau gitu ini 2, ini 4. Nah, kalau ini sudah ketemu 2 dan 4, maka baru kita gunakan teorema Menelaus, teorema Stewart. Ya, Stewart untuk menghitung berapa panjang BK. Nah, jadi artinya di sini ketika kita mau menentukan kita menggunakan berapa panjang BK, maka kalau menggunakan teorema Stewart itu harus tahu AK sama KC. Jadi intinya itu. Nah, sehingga nanti kan saudara tinggal bisa menghitung kalau BK kuadrat kalikan dengan 6 sama dengan 4, kalikan di sini adalah 8 kuadrat berarti 64 ditambah 2 kali di sini 4 berarti 16 dikurangi 2, 4, 6. Ya, jadi ini yang kita gunakan untuk menentukan BK. Nah, jika melalui R dibuat garis sejajar AB, jadi ini dibuat garis sejajar AB, melalui R, mau pindah, ya, dibuat garis sejajar AB sehingga memotong BC di titik S. Nah, ini dibuat ini. Ini sejajar AB, ini S. Ditanya berapa panjang RS. RS berapa? Ya, jadi kalau itu RS, berapa panjang RS? Jadi panjang RS-nya berapa? Nah, maka di sini sebenarnya kan kalau kita mau mencari berapa panjang RS, ya boleh menggunakan kesebangunan. Jadi kalau kesebangunan itu berarti kan saudara tinggal mencari berapa CR dibanding CP. Nah, jadi boleh menggunakan kesebangunan. Jadi kesebangunan itu kan kita dapatkan di sini segitiga CRS itu sebangun dengan ini kurang kelihatan ya kalau warnanya biru. Ya. Segitiga CRS itu sebangun dengan segitiga CPB. Nah, jadi ini. Nah, berarti nanti kan kalau kita mencari PB berapa? PB itu sudah diketahui kalau itu 1 dibanding 3, berarti PB itu
3/4 kali 8. Berarti kan PB-nya itu. Kalau AP-nya berapa? 1/4 kali 8. Nah, berarti 2. Kalau 3/4 kali 8, ini kan berarti 6. Oh, ini 2, ini 6. Nah, berarti kita tinggal mencari perbandingan berapa CR dibanding RP. Nah, itu kan berarti yang kita dapatkan ini. RS dibanding PB itu sama dengan CR dibanding CP. Nah, kita mau mencari ini. Nah, pakai apa? Ya, jadi kalau mencari perbandingan di situ, kemudian kalau belum tahu, ya kita boleh menggunakan teorema yang sudah ada. Jadi teorema yang sudah ada itu boleh digunakan. Nah, kira-kira teorema mana yang akan digunakan? Maka kan sebenarnya kan kita bisa menggunakan teorema Menelaus pada segitiga CAP. Menelaus pada segitiga CAP. Jadi ini CAP, CAP. Transversalnya mana? K, R, B. Oh, kalau gitu BA dibanding PB kalikan RP atau RP dibanding dengan RC, ini yang dicari, kalikan KC dibanding KA. Ini kan sama dengan 1. Nah, berarti kan kita tinggal menuliskan di situ BA dibanding PB. Nah, ini tadi kan kalau menuliskan 3 dibanding AP ya, 1 dibanding 3. Nah, berarti kan di sini kan kalau orang menuliskan, oh kalau gitu berarti BA dibanding PB berapa? Oh kalau gitu 4 dibanding 3. Kita tinggal menuliskan panah ke sini. 4 dibanding 3. Kali RP RC, ini yang dicari. Ya, RP RC. Kali KC dibanding KA. Tadi kita sudah menemukan. Kalau KC dibanding KA itu adalah ini. Nah, 2 dibanding 1. 2 dibanding 1. Oh, sama dengan 1. Oh, kalau gitu RP dibanding PC itu adalah sama dengan yang kita lihat itu kan 3 dibanding 8. Ya, 3 dibanding 8. Nah, berarti kalau begitu yang kita cari kan CR dibanding CP. Kalau yang kita lihat di sini RP dibanding PC, jadi sorry, bentuknya tadi RC PR dibanding RC ya, ini RC, sorry. Ada kesalahan di situ, ini R, jadi betul tulisannya cuma kelihatan hurufnya. Jadi kalau RP dibanding RC itu 3 dibanding 8. Nah, berarti kan ini RP 3 dibanding 8. Nah, berarti kan kalau kita menuliskan RC atau CR dibanding CP, berarti kan sebenarnya kan 8/11. Nah, jadi ini kita dapatkan nilainya 8/11. Ya. Berarti kalau gitu gimana? Oh, RS itu sama dengan 8/11 kali PB. Berarti kali 8. Berarti oh ketemunya adalah 64/11. Gitu ya, itu beberapa bentuk mengingatkan, jadi kadang digabungkan antara kesebangunan, kemudian SEVA, kemudian Menelaus jadi satu. Nah, ini mungkin satu bentuk review yang kita berikan. Kalau ada persoalan boleh disampaikan, mungkin soal-soal yang mungkin pernah dibaca, kemudian atau mungkin di dalam materi juga ada soal yang mungkin barangkali belum ketemu.
silahkan ditanyakan dulu, boleh. Masih ada waktu. Monggo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi Pak, saya mau tanya. Iya. Itu tadi yang PA dibanding PB itu 4/3-nya dari mana ya Pak? PA dibanding PB. Ya. Kan kalau diketahui tadi kan sebenarnya kan PA dibanding dengan PB itu kan 1 dibanding 3. Tahu kan? Ini diketahui. Nah, sekarang kalau BA, ini BA. BA dibanding PB. Nah, berarti kan kalau orang membuat satu perbandingan di sini kan bahwa oh kalau kita menggunakan apa sih PB. Nah, PB itu kan kita bisa membuatnya itu gini. PB ditambah dengan AP itu kan sama dengan AB. Nah, sedangkan kalau PB, AP itu kan kalau kita dapatkan di sini, AP itu kan sepertiga dari PB. Oh, berarti PB ditambah sepertiga PB itu sama dengan AB. Berarti kan kalau 1 ditambah sepertiga kan berarti 4/3. PB itu AB. Berarti kan kalau gitu yang dicari apa? AB dibanding PB, 4 banding 3. Kan gitu. Jadi 4/3 PB itu sama dengan AB. Berarti kan 4/3 sama dengan AB per PB. Jadi itu cara mencari jadi menggunakan sebenarnya ini. Jadi kalau ditulis ya kita menggunakan tulisan ini. Tapi kalau misalkan itu sudah include karena di sini 1 dibanding 3 ya berarti totalnya kan berarti 3 dibanding 4 itu juga sudah boleh. Gitu kira-kira Mbak. Itu jawabannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Monggo. Cukup? Ada yang lain? Nggak ada? Clear ya? Kalau nggak ada clear, berarti reviewnya sudah, materinya yaitu jadi ada kesebangunan, ada ini sehingga nanti ketika digabung jadi satu, berarti Anda tinggal memilah mana yang digunakan dan mana yang mungkin barangkali perlu di-cut. Ya. Kalau tidak ada, berarti nanti materinya clear, mungkin ada tugas yang digunakan untuk latihan tapi dikumpulkannya sebelum UTS maksimalnya. Jadi kalau misalkan UTS-nya jam 9.20 itu kalau waktunya gini. Anda sebelum 9.20 ada kuliah enggak? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Oh, kalau tidak ada kuliah, mungkin nanti UTS-nya biar agak pagi dan kalau misalkan nanti ada telat-telatnya tidak terganggu Jumatan karena mungkin kan mesti ada toleransi waktu untuk upload untuk apa itu nanti mungkin bisa dimulai 08.30 aja ya kalau misalkan tidak keberatan. Jadi nanti kan waktu mengerjakan misalkan diberikan waktu 100 menit. Nah, kemudian itu kan ditulis tangan, harus di-scan, mungkin bentuk PDF, kemudian di-upload. Nah, itu kan berarti kan ada waktu mungkin menyekan, memfoto, atau membuat PDF itu, kita kasih misalkan waktunya 20 menit maksimal dengan ini. Berarti kan sekitar 120 menit. Jadi silakan waktu 120 menit itu digunakan seoptimal mungkin terkait dengan oh Pak saya kayaknya cuma 5 menit ya berarti ada kelonggaran
tambahan mengerjakan nggak apa-apa. Itu berarti kan total waktu 120 menit. Nah, itu berarti kan kalau 8, 30, berarti kan 10, 30 itu selesai. Tapi kalau mulai 9 ya sampai 11. Mungkin 9 aja nggak apa-apa, deh. 9, jadi nanti tugas dikumpulkan maksimal pukul 9, kemudian Anda langsung presensi, download, dan mengerjakan soal. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan mungkin? Halo? Nggak ada ya? Ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Tidak ada, sudah jelas semua. Kalau sudah jelas semua, terima kasih hari ini atas waktunya. Mungkin saudara bisa ini cuma soal nanti saya kirim malam ini, cuma nanti waktunya mungkin ya tidak harus 20 ini, mungkin sekitar pokoknya malam ini batasnya adalah pukul mungkin 21.30, mungkin baru bisa ngirim itu. Kemudian dikerjakan, mungkin tidak perlu waktu yang lama, sekaligus sebagai bahan untuk pembelajaran, sehingga saudara bisa mereview materi sekaligus mengerjakan tugas, kemudian nanti dikumpulkan, sebenarnya kumpulnya adalah di LMS untuk sepada. Oke, kira-kira gitu, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama nih.